sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan ujian akhir semester. Dengan kedua, tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Di sini saya Irfani Salsabila sebagai moderator akan membacakan susunan pembagian tugas kelompok kami. Untuk yang pertama ada Istiqomah Nur Hidayah sebagai editor naskah. Yang kedua Devianir Tomatanti sebagai guru model. Yang ketiga ada Beta Yunita sebagai kameramen. Yang keempat ada Sartini sebagai guru pendamping. Dan yang terakhir ada Alam Purwadi sebagai video editor. Baik, di sini saya akan membacakan ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD yang dikatakan sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi. Scaffolding yang diberikan oleh guru sebaiknya berupa arahan yang digunakan untuk membantu siswa dalam meningkatkan ZPD. Scaffolding yang dimaksudkan dalam penerapan ini adalah pemberian bantuan secukupnya kepada siswa yang didasarkan pada bentuk kesulitan yang dialami oleh siswa. Bantuan-bantuan yang diberikan dalam scaffolding dapat berupa umpan balik untuk mengembangkan pengetahuan siswa, memberikan umpan balik, memberikan contoh, diskusi, maupun pemberian bantuan lainnya. Untuk pembelajaran dan penerapan scaffolding pada ZPD, kami menggunakan mata pelajaran matematika di kelas 1 dengan materi waktu. Penerapan contoh scaffolding dalam video ini adalah pemecahan masalah materi membaca jam dengan menggunakan media paperboard di kelas 1 SD. Ruang lingkup materi yang berada pada ZPD meliputi yang pertama, memahami masalah untuk membaca jam. Yang kedua, menentukan model matematika strategi untuk materi membaca jam. Yang ketiga, melakukan demonstrasi dan role play untuk memahami materi jam. Yang keempat, menguji kebenaran dalam pembacaan jam dengan media paperboard. Yang kelima, menafsirkan pengetahuan membaca jam, perbedaan jam dan menit atau perbedaan jarum pendek dan jarum panjang dengan penulisan jam serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD, peserta didik bisa mengaplikasikan fungsi jarum pendek dan jarum panjang pada media paperboard. Berikut video demo praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD di SD Negeri Kewarasan 1 Grogol Sukoharjo, mata pelajaran matematika, kelas 1 materi waktu. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Gimana kabarnya? Bisa lihat? Berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Mulai.
jarum menit sama jarum jam. Terus saya bergerak terus itu jarum apa? Ya namanya jarum T. Iya, Kak. Ada jarum pendek sama jarum panjang. Tapi jarum Aku punya. Di rumah ada. ya, tapi itu ada lagi tuh jarumnya yang agak panjang. Aku tak bikin terus. Biasanya bergerak terus itu ada yang tahu nggak itu jarum? Diangkat berapa jarumnya? Ini dibaca pukul berapa misalnya? Berapa? 11. Coba kalau sudah siap ya. Malah deh malah. Bisa enggak? Pukul 7 lebih 10 menit. Apa yang tes? Lama banget Bisa ini ditaruh di mana jarum panjangnya? Bu Devi bantuin. Kacang kuliah. Ini 7 terus angkanya diangkat 2. Seperti ini. Pukul 7 lebih 1 menit. Iya, kamu angka 11. Belum sampai angka ya. Terus loncat lagi ke garis sini. Berapa? 6 menit. 45 menit. 40 ditambah 5 jadi 45 menit. Terus ditambah lagi ke 10 jadi berapa menit? 50 menit. Terus itu ke 11 jadi berapa menit? Berapa menit? 55 menit. Nah, ke angka 12 jadi 1 jam. 1 jam atau berapa tadi? 55 ditambah 5 berapa? 12. Ada yang bingung atau tidak? Jarumnya ditata. Jarum panjangnya di mana? Jarum pendeknya di mana? Angka lebih 10 menit. Lebih 10 menit. 4 lebih 10 menit. Cek sedang tidak 10 lebih 10 menit. Lagi ke angka 7 jadi berapa menit? 35 menit. Terus loncat lagi ke angka 9 jadi berapa menit? 45 menit. 45 menit. Jarum pendek yang mana? Ini. Yang orange. Kalau yang panjang yang biru ya. Coba saya mau tanya Mas Mario. Mas Mario kalau bangun pagi mau ke sekolah itu pukul berapa? 7. Belum jarumnya jam 7 itu. Jarum panjangnya kemana? Pendeknya kemana? Oke. Bisa datang loh. Sekarang gantian ya. Yang siapa yang mau jadi jarum pendek? Kalau tidur siang, pernah tidur siang nggak Mas Sandra? Jam 11. 11 ya, kalau jam 11 pukul 11. Aku makan siang. Akan beli. Ada 11 pukul 11. 11 itu toh. Nah, gimana berarti? Jarum pendeknya kemana? Kemana Mas? Jarum pendeknya juga kemana? Nah, jarum panjangnya 11. 12. ya 12. Oke, Mbak Michelle. Oke, pulang sekolah itu pukul berapa? 10. Oke. Mas Hanta, pukul 10 bagaimana Mas Hanta? Jarum pendeknya kemana, Hana? Jarum pendeknya kemana? Pukul 10. Mas Nanda, kalau main sore pukul berapa Mas Nanda? Pukul 2. Kalau pukul 2 bagaimana Mas Nanda?
Jarum panjangnya gimana? Dikasih nanti. Lebih 10 menit, jarum pendeknya dianggap berapa? Pukul 7 lebih